Kemungkinan ia sadar bahwa kekuatan Legend sangat jauh di atasnya. Yo semuanya, sebelumnya sudah membahas alur cerita season pertama dari Ultra Galaxy Fight. Kali ini ayo lanjut ke season berikutnya dengan cerita yang jauh lebih menarik lagi. Karena akan berlanjut ke season ketiga, di mana para Ultraman akan bertempur melawan pasukan Absolutian yang ingin merebut negeri cahaya alias tempat tinggal para Ultraman untuk dijadikan sebagai milik mereka. Ultra Galaxy Fight The Absolute Conspiracy adalah awal di mana Absolutian muncul dengan kehadiran musuh baru yang tak hanya kuat, tapi dia juga punya strategi yang disusun dengan sangat rapi untuk melawan para Ultraman. Dia adalah Absolute Tartarus. Cerita ini terbagi menjadi beberapa chapter dan timeline, namun klimaksnya terjadi di waktu sekarang. Yang intinya semua kejadian di film ini disebabkan oleh Tartarus yang mulai menyatakan rencananya merebut negeri cahaya. Langsung saja. Ultra Ichizouku ka. Chapter pertama, The Beginning. Ini adalah kisah Ultraman ribut dari Galaxy Rescue Force yang sebelumnya seorang penjaga peradaban bersama dengan Ultraman Max. Ribut merasakan kehadiran aneh di sebuah planet. Namun ternyata itu adalah jebakan yang dibuat oleh musuh. Max pun membantu ribut dan malah membuatnya berada dalam bahaya. Pada saat yang sama, Ultraman Ekti dan Julian diserang oleh Legoset yang seharusnya itu tidak terjadi tanpa alasannya. Di awal film, tampak di atas planet M78 muncul sesosok berwarna emas yang mengagumi keindahan dari planet tersebut. Namun sepertinya ia memiliki niat jahat yang belum diketahui. Ultraman Max dan juniornya yang bernama Ultraman Reboot sedang berada di planet Mikarito untuk menyelidiki keanehan di mana planet tersebut menua dengan sangat cepat. Mereka pun menemukan adanya telur Maga Orochi yang seharusnya kini telah disegel. Kemudian muncul kaiju bernama Helberus yang diduga Max sebagai kaiju pelindung telur tersebut. Kemunculannya disusul oleh Sranseijin yang langsung menangkap Max dan diinfeksi menggunakan sel Goodies agar energinya bisa digunakan untuk membangkitkan telur dari Maga Orochi yang sepertinya sebentar lagi akan menetas. Karena tak ingin Ribut terkena sel Goodies juga, Max menyuruh Ribut untuk pergi melaporkan hal tersebut pada Uchu Kebitai dan meminta bantuan. Sementara itu di planet Kanon, Julian dan Sora baru saja bertemu dengan Ratu Izana yang adalah salah satu anggota dari Galaxy Rescue Force. Namun mereka tiba-tiba diserang oleh kaiju luar angkasa bernama Legoset yang seharusnya hanya menyerang sesuatu yang mengancam alam semesta. Beruntungnya Ultraman Ekti datang untuk melawan dan membuat kaiju tersebut mundur. Jovi, Tauro, dan Hikari pun mendengar laporan dari Ribut dan merasa heran karena Sranseijin seharusnya tidak melakukan rencana sebesar itu. Jadi kemungkinan ada orang lain di baliknya. Sora, Julian, dan Ekti juga telah sampai ke negeri cahaya dan melaporkan penyerangan yang dilakukan oleh Legoset. Sementara kini Max yang terinfeksi sel Goodies diperkirakan hanya memiliki waktu 3 hari untuk bertahan. Sehingga Hikari harus membuat antibodi dalam waktu 3 hari tersebut. Sedangkan Ribut yang bertekad untuk menyelamatkan Max disuruh untuk datang ke planet K76 untuk melatih kemampuan bertarungnya yang ternyata sudah ada Ultraman Great dan Powered di sana. Mereka berdua langsung menyerang Ribut dan mendesaknya untuk semakin kuat karena planet Mikarito akan lenyap jika ia terlambat menyelamatkannya. Awalnya Ribut sangat kesulitan, namun setelah mengosongkan pikirannya, Ribut menggunakan kemampuan aslinya yang akhirnya berhasil mengalahkan Great dan Powered. Untuk mengapresiasinya, mereka berdua memberikan senjata dan tameng yang akan digunakan Ribut di pertarungannya nanti. Sementara itu 3 Ultraman sekaligus yaitu Ekti, Neos, dan Seven Tuan mengejar Legoset yang masih berkeliaran. Mereka melancarkan beberapa serangan yang tampak belum cukup kuat untuk mengalahkan kaiju tersebut. Tiba-tiba makhluk emas tadi datang bersama Rebatos yang mengsummon Gimaira untuk menyerang Ekti. Saat mereka kesulitan, bantuan datang dari Ultraman Cosmos dan Ultraman Justice karena mereka sempat mendeteksi energi misterius dan langsung menggunakan form terkuat mereka untuk melawan Legoset. Ribut pun kembali ke negeri cahaya untuk mengambil antibodi sel Goodies dan pergi ke planet Mikarito bersama dengan Great dan Powered. Sayangnya, Max telah terinfeksi lumayan parah sampai-sampai tangan kirinya berubah menjadi seperti kayu.
Meski begitu, Reboot tetap ingin menyelamatkannya, sementara Great dan Power Red melawan Sranzejin dan Helberus yang menghalangi mereka. Akhirnya, Reboot berhasil menyelamatkan Max, namun Maga Orochi telah bangkit sepenuhnya. Tiba-tiba, Ultraman Xenon datang dan memberikan Max Galaxy pada Max, hingga mereka bertiga bekerja sama untuk mengalahkan Mauju tersebut. Begitu juga Great dan Power Red yang berhasil mengalahkan Sranzejin dan Helberus. Sementara itu, Cosmos, Justice, dan yang lainnya berhasil menghancurkan Leukoset dengan finisher mereka masing-masing yang ditembakkan secara bersamaan. 80 pun berterima kasih pada mereka berdua yang telah membantu dalam pertarungan tersebut. Namun, Justice menduga bahwa energi yang mereka deteksi ternyata bukan berasal dari Leukoset, karena mereka bahkan juga mendeteksinya di universe lain. Salah satunya adalah di Future Earth, tempat Cosmos bertemu dengan Zero dan menjadi Ultraman Saga. Saat kebingungan dengan sumber energi misterius tersebut, tiba-tiba mereka diserang makhluk emas tadi menggunakan jurus bernama Absolute Destruction yang berhasil merobohkan mereka semua. Ia kemudian mengendalikan diri sebagai bentuk kehidupan tertinggi, pasukan Absolutian yang bernama Absolute Tartarus. Tartarus memperingatkan untuk tidak melawannya, karena akan sayang jika ia terpaksa harus menghabisi mereka semua. Ia pun kembali menggunakan Absolute Destruction yang langsung ditahan Cosmos dan Justice dengan perisai, hingga muncullah Ultraman lain hasil gabungan dari mereka berdua. Ia adalah Ultraman Legend, yang ternyata juga dikenali Ekti, Neos, dan Seventuan sebagai raksasa legenda. Legend dengan mudah menyerang balik dan membuat Tartarus memutuskan untuk pergi dengan membuka portal dimensinya. Kemungkinan ia sadar bahwa kekuatan Legend sangat jauh di atasnya. Reboot pun kembali ke Negeri Cahaya dan dipindah tugaskan oleh Taro untuk bergabung ke Galaxy Rescue Force bersama Sora dengan kemampuan teknologinya yang dipercayakan oleh Ultraman Hikari. Sementara, 80 kembali melaporkan informasi baru yang didapatkannya dari Cosmos dan mengambil kesimpulan bahwa musuh memiliki kemampuan untuk berpindah-pindah dunia dengan tujuan yang masih belum diketahui untuk saat ini. Reboot dan Sora akhirnya bertemu dengan anggota Galaxy Rescue Force yang lain seperti Ratu Izana, Gokuro Shisha, dan Andromelos. Di akhir, Tartarus yang tahu Sranzejin telah gagal menjalankan rencananya langsung menghabisi alien tersebut dan pergi dengan membuka portalnya. Ya, chapter pertama ini mengambil timeline ketika Ultraman Reboot masih belum menjadi anggota dari Galaxy Rescue Force. Namun, terjadi setelah Ultraman Saga, dan entah bagaimana ini terjadi sebelum Orb Origin Saga ya. Karena pohon kehidupan masih berada di planet kanon, bukan planet bumi. Itu akan terasa aneh mengingat Guy alias Ultraman Orb telah berkelana dalam waktu yang lama. Namun, karena setiap universe hitungan tamanya ada yang berbeda, sepertinya itu wajar-wajar aja ya. Ultraman Legend akhirnya kembali untuk kedua kalinya. Ia adalah salah satu God Ultra yang belum pernah tampak melemah sejauh ini ya. Ada detail menarik ketika Cosmos dan Justice bergabung menjadi Legend, yaitu dari kalimat Neos dan Seventuan yang sangat mirip dengan yang diucapkan oleh Shaw dan Jin di movie Ultraman Cosmos yang menjadi kemunculan pertama dari Ultraman Legend. Tentu saja, Tartarus bukan tandingannya Legend. Serangan yang ia gunakan bernama Spark Legend ya, di mana ia mengumpulkan energi dari tubuh dan sekitarnya untuk menyerang atau bahkan membalikkan para musuh. Itulah yang dilakukan Legend para Tartarus, yang sebelumnya menyerang dengan Absolute Destruction ya. Yang bisa dibilang itu adalah sesuatu yang sangat mudah, karena Irreversible dari Giga Endora saja yang bisa memusnahkan kehidupan planet dapat dibalikkan Legend di movie Ultraman Cosmos. Ya, itu dia pembahasan UGF TAC chapter pertama. Ada pendapat lain? Tulis aja di bawah. Subscribe buat yang belum. Di depan ada video lain yang bisa langsung aja kalian tonton. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.